saat ini harganya melambung tinggi sekali. Nah, ini entah ada apa, memang ada permainan lokal atau internasional atau sistem politik, itu juga tidak tahu. Tapi yang jelas sebagai petani itu selalu yang kebagian dikalahkan terus, dari segi sulitnya pupuk, kemudian ketika di saat kita rame-rame melaksanakan panen, sudah memanen itu ada saja import dari luar negeri menuju ke Indonesia. Entah ini dikarenakan sistemnya belum memadai untuk para petani lokal. Tanaman jagung sudah mengeluarkan 100% berbuah, dan di lahan ini bisa saya katakan dari segi pertumbuhan, pengolahan lahan, walaupun dengan tidak optimal dikarenakan orang sini memang tidak ada olah lahan ya. Namun di satu titik ini sangat optimal sekali dalam segi hasil yang sampai saat ini saya tampilkan. Jagung sudah beranjak dewasa. Kalau orang sini dalam usia katek buah seperti ini menyebutnya katek ya, atau bisa disebut sudah motoulo, alias sudah berbiji walaupun baru kecil-kecil ini. Nah, di sini kalau tidak salah ini, karena bukan lahan saya pribadi, yang jelas kalau segi fisik dan tampakan background ini adalah bibit NK Perkasa dengan model rambut berwarna keunguan dan corak daripada klobotnya atau bungkus buah jagung ini kasar dan tidak memanjang. Ini bisa saya pastikan bibit NK Perkasa. Nah, daunnya bergelombang juga, dan batangnya juga lumayan besar sekali, ada sebesar ibu jari. Ini lebih besar ini ya, sangat optimal sekali dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mengenai NK Perkasa sendiri, walaupun tidak masuk kategori jenis varietas yang berbuah dua, namun di sini mayoritas tanaman jagung ini tampak ada anakan-anakan katek seperti ini. Nah, anakan-anakan katek seperti ini, entah ini yang hanya ada di pinggiran ataupun memang semuanya dalam keseluruhan yang ada di lahan ini. Nah, tampak dua-dua sangat optimal sekali ya. Dan ini bisa saya simpulkan bahwasanya walaupun ada kendala dan kelebihan daripada jenis metodologi pertanian orang-orang sekitar, namun ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi dalam keberhasilan dan kegagalan pada pertanian. Dikala ada faktor
misalkan pupuknya optimal, kemudian dari segi perawatan rumput-rumputnya itu diperhatikan, kemudian dari segi intensitas dan curah hujan itu memang kemarin berpetak-petak. Jadi bisa dikatakan kalau seperti itu ya bejo-beji ya. Jadi memang bukan karena hanya faktor keberhasilan yang dilalui itu karena memang tahap proses pengerjaan di lahan ini dioptimalkan, bukan, namun bisa dibilang kalau orang Jawa itu istilahnya ya rezeki atau bejo-beji. Namun dalam segi pengerjaan, kemudian olah lahan, dalam rangka memperhatikan tanaman yang ada di lahan, para petani ini memang tidak salah kalau sepak terjang daripada apa yang dilakukan ini harus optimal seperti itu. Nah, lahan ini memang sangat menjadi sasaran yang saya bidik, dikarenakan kalau ketika lewat sudah 100% ini otomatis tinggal menunggu waktu panen, dikarenakan sudah berbuah besar kateknya. Ini tinggal menghitung jari ya, bisa dibakar atau digodok, dan harapannya itu bisa memanen dengan baik. Kemudian di tahun ini, khususnya di 2024, harga jagung bisa stabil, dikarenakan saat ini harga jagung melonjak tinggi sampai 8.200. Ini sebagai sejarah panjang atau sejarah dunia pertanian, kalau harga jagung ternyata saat ini harganya melambung tinggi sekali. Nah, ini entah ada apa, memang ada permainan lokal atau internasional atau sistem politik, itu juga tidak tahu. Tapi yang jelas harapan kita semua, dikarenakan petani itu adalah penyangga tatanan negara, segala bentuk profesi itu intinya pertanian. Kalau pertaniannya merosot, apapun profesinya itu ikut berkendala seperti itu. Namun realita yang terjadi, mengapa kita sebagai petani itu selalu yang kebagian dikalahkan terus dari segi sulitnya pupuk, kemudian ketika di saat kita rame-rame melaksanakan panen, sudah memanen itu ada saja import dari luar negeri menuju ke Indonesia. Entah ini dikarenakan sistemnya belum memadai untuk para petani lokal, sehingga kita bisa diperhatikan dari segi pendapatan income pertanian yang stabil, notabene untuk pemberdayaan masyarakat kecil, menengah, dan masyarakat elit seperti itu. Sekali lagi bisa saya simpulkan, model pertanian sedemikian tidak melulu dikarenakan faktor-faktor yang sudah dilalui, namun semuanya itu kembali ke keberkahan seperti itu. Jadi di sini tanaman jagung sudah beranjak dewasa katek-kateknya, tinggal menghitung hari lagi, lebih kurang 65 harian ini usianya, dan kelihatannya juga dikasih pupuk terakhir ini yang jelas ya, dikarenakan buah jagung sudah dewasa. Jadinya kalau nanti setelah ini masih dipupuk lagi itu kan ya muspro seperti itu. Nah, sedikit teman-teman ya
saya cuplek tentang perkembangan jagung di dunia pertanian yang ada di Kabupaten Tuban, umumnya yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan segala aktivitas yang dilalui, dengan harapan yang sesuai cita-cita, kalau profesi sebagai petani ya tanaman jagung seperti ini mestinya orang yang punya ini sangat bangga sekali. Sudah lahannya bersih, batang jagungnya besar-besar, dan pertumbuhan daripada buah jagung atau kateknya optimal. Nah, ini adalah cita-cita dan harapan semua kalangan dunia pertanian seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.